secara umum. Ya. Dalam hal ini pemerintah membuat program ini dalam hal percepatan terdaftar dan terpetakan bidang-bidang tanah seluruh Indonesia. Yang ditargetkan itu sampai 2024 itu seluruh bidang tanah di Indonesia ini terpetakan dan terdaftar. Untuk Aceh sendiri hari ini kita mempunyai target 95.000 bidang. Untuk Benang Meriah sendiri mempunyai kota sebanyak 4.015 bidang sertifikat, kemudian 5.500 pemetaan bidang tanah. Hal ini dilakukan mengapa berbeda antara pemetaan dengan SHT, yaitu karena sesuai dengan perkembangan kabupaten kota bahwasanya sebelum adanya PTSL sendiri, BPN sendiri sudah mengeluarkan sertifikat baik di daftar secara umum maupun sertifikat prona yang dahulu, sehingga hari ini BPN juga bertugas melakukan plotting ulang dan pendataan ulang terhadap sertifikat lama. Mungkin ada kesalahan, diperbaiki, kemudian sehingga outputnya yaitu peta desa lengkap. Nah, di dalam pelaksanaan PTSL itu sendiri selama ini banyak terkendala terhadap adanya pembiayaan, dan pembiayaan ini pada tahun 2017 terjadi perbedaan antara provinsi satu dengan provinsi lain, antara desa satu dengan desa lain, sehingga pemerintah mengambil suatu kebijakan keseragaman dengan adanya SKB 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Agraria, dan Menteri Desa. Dalam SKB 3 menteri tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Kategori 1 itu 450.000 untuk wilayah timur, kemudian 350.000 itu untuk Indonesia wilayah tengah, kemudian 250.000 itu untuk Sumatera, dan 150.000 untuk wilayah Jawa. Nah, SKB 3 menteri sendiri itu harus ada juga aturan turunannya, yaitu harus ada perwal atau perbuk di setiap kabupaten kota. Hal ini dilakukan untuk menjalin sinergitas antara pemerintah daerah dengan BPN itu sendiri. Nah, mengenai pembiayaan ini harus diingat bahwasanya PTSL itu memang gratis dalam hal pendaftaran yang dikenal dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Jadi penerimaan negara bukan pajak. Kemudian itu kan pendaftarannya. Proses SKB 3 menteri dan perbuk ini ditujukan pada proses persiapan pembuatan sertifikat. Nah, dalam hal ini, dalam proses atau sebelum sertifikat itu dibuat, tentunya masyarakat harus ada penggandaan surat menyurat, baik al-haq maupun belangko-belangko yang disediakan di BPN sendiri. Itu digunakan 250.000 itu. Selanjutnya bisa untuk tanah-tanah yang belum ada patok, bisa dibuatkan patok. Kemudian bisa juga digunakan untuk pembuatan akte. Dan selanjutnya biaya tersebut sebagai akomodasi bagi pendamping desa yang membantu dan ditugaskan oleh kepala desa atau RJ dalam pelaksanaan PTSL di desa. Karena mereka ikut serta di dalam pelaksanaan pengukuran. Misalnya harus melakukan penunjukan batas bersama dengan pemilik tanah. Kemudian membantu membersihkan vegetasi yang terhalang pada saat pengukuran. Jadi mereka
setiap hari juga membantu untuk mengumpulkan data-data yang lainnya. Ya. Nah, itu digunakan dari uang 250 Ya. ribu. Ya. Jadi jangan salah persepsi bahwasanya Pak Jokowi Nah. memberikan informasi bahwasanya gratis. Ya. Gratis dalam hal pendaftaran tanah. Ya. Dan ini sudah sangat membantu kepada masyarakat yang selama ini mungkin membuat sertifikat itu mahal. Ya. Karena apa? Dia dilihat dari harga dan nilai tanah serta PBB-nya. Kemudian dilihat juga dari transaksi jual belinya. Nah, dalam hal ini sampai dalam aturannya juga apabila masyarakat tidak mampu membayar pajak pun dan biaya perolehan boleh juga didaftar langsung dengan catatan mereka harus buat surat pernyataan pajak terutang. Itu sudah diringankan lagi. Jadi misalnya dia hanya mampu untuk membuat akta tapi tidak mampu membayar pajak. Kapan dilakukan membayar pajak tersebut? Pada saat adanya peralihan hak, itu sudah menjadi kewajiban. Misal jual beli, balik nama ahli waris, itu sudah tidak bisa dihindari. Pajak dan PPh-nya sendiri. Jadi saya berharap kepada masyarakat juga di dalam bermedsos harus ada itikat baik, tidak menjas atau seuzan terhadap program pemerintah yang hari ini sudah bisa langsung manfaatnya itu diterima kepada masyarakat. Karena apa? Kemarin ada terjadi kesalahpahaman di media sosial. Dalam media sosial itu saudara Win itu dia menyatakan bertanya, tapi secara awam pun kita membaca berita itu dia tidak bertanya, tapi memvonis BPN, memvonis desa memungut biaya. Setelah kami klarifikasi bahwasanya itu adalah suatu kesalahpahaman apabila bertanya itu tidak perlu bermedsos. Karena apa? Medsos itu yang benar saja bisa menjadi salah, apalagi salah informasi. Kemudian dia sendiri juga, kita di sini ada BPN, tempat bisa langsung bertanya. Kemudian ada aparat desa. Sebagai warga desa kita bertanya dulu kepada aparat desa dengan informasi-informasi yang benar. Sehingga tidak ada kekeliruan dan distorsi informasi. Pergeseran-pergeseran informasi ini akan membawa dampak yang tidak nyaman bagi aparat desa itu sendiri maupun pihak BPN yang sedang bekerja. Karena apa? Hari ini BPN sudah menuju ke pencanangan zona integritas. Kami menginginkan seluruh pelayanan masyarakat itu tidak ada bersentuhan dengan kelebihan-kelebihan dari biaya atau pungutan-pungutan biaya, sehingga apabila ada terdengar dan terbukti ada aparat BPN maupun yang bermain di dalam pungutan pungli terhadap kegiatan pendapatan tanah, silahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan catatan harus ada bukti dan bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian. Nah, untuk syarat-syarat satu lagi Pak. Syaratnya hari ini untuk PTSL itu yang pertama warga negara Indonesia. PTSL. Kemudian syarat pendaftaran tanah lainnya sesuai dengan perolehan tanahnya. Misalnya dia beli harus ada akte jual beli. Kalau dia waris, kalau dia dari waris harus ada akte pembagian harta bersama. Nah, dalam hal ini pemerintah untuk membuat masyarakat itu lebih tidak banyak mengeluarkan biaya, menyediakan belangko-belangko pendukung surat pernyataan untuk tidak mewajibkan akta dalam pendaftaran tanah programnya PTSL. Nah, harus diingat, tapi kalau pendaftaran tanah secara umum tetap dia mengacu pada aturan mainnya, SOP-nya. Oke.